Halo Burners, kembali lagi denganku, Perempuan di Kota. Kali ini aku akan membacakan buku dari Michael Scott, The Alchemist, The Secrets of the Immortal, Nicholas Flamel. Mari kita mulai. Bab 1. Aku adalah legenda. Kematian tak pernah menghampiriku. Penyakit tak mampu menyentuhku. Lihatlah diriku sekarang. Dan akan sulit untuk menentukan usiaku. Sesungguhnya aku terlahir pada tahun 1330 Masehi, lebih dari 670 tahun yang lalu. Aku telah menjadi begitu banyak hal dalam kehidupanku. Seorang dokter dan juru masak, seorang pedagang buku dan prajurit, seorang guru bahasa dan kimia, seorang penegak hukum sekaligus seorang pencuri. Tetapi sebelum semua itu, aku adalah seorang alkemis. Akulah sang alkemis. Aku dikenal sebagai seorang alkemis terbesar sepanjang masa, dipercaya oleh para raja dan pangeran, oleh para kaisar, dan bahkan oleh sang paus. Aku dapat mengubah logam biasa menjadi emas. Aku dapat mengubah batu biasa menjadi permata. Terlebih lagi, aku menemukan rahasia kehidupan abadi yang tersembunyi di dalam sebuah buku sihir kuno. Sekarang istriku, Perenelle, telah diculik dan buku itu telah dicuri. Tanpa buku itu, Perenelle dan aku akan menua. Dalam waktu satu siklus bulan, kami akan layu dan mati. Dan jika kami mati, kejahatan yang telah begitu lama kami perangi akan menang. Ras tetua akan menguasai planet ini kembali, dan mereka akan menyingkirkan umat manusia dari muka bumi. Tetapi aku tak akan menyerah tanpa berjuang, karena aku adalah sang manusia abadi, Nicholas Flamel. Dari buku harian Nicholas Flamel, sang alkemis, ditulis hari ini Kamis 31 Mei di San Francisco, kota tempat tinggalku. Kamis 31 Mei. Oke, jawab ini. Menurutmu kenapa ada orang yang mau memakai mantel panjang di tengah musim panas di San Francisco? Sophie Newman menekankan jemarinya ke perangkat Bluetooth di telinganya ketika berbicara. Di sisi lain benua, temannya Elle yang sangat sadar mood menjawab dengan nada datar. Mantel macam apa? Sambil mengelap tangannya ke serbet yang diselipkan di tali celemeknya, Sophie bergerak dari balik meja kasir di kafe yang kosong dan melongokkan kepala ke jendela, menatap pria-pria yang baru saja keluar dari sebuah mobil di seberang jalan. Mantel wol tebal, berat, dan hitam, mereka bahkan memakai sarung tangan serta topi hitam dan kacamata hitam. Sophie menempelkan wajah ke kaca. Bahkan untuk ukuran kota ini, hal itu sedikit terlalu aneh. Mungkin mereka petugas pemakaman, kata Elle. Suaranya timbul tenggelam di ponsel. Sophie dapat mendengar suara musik yang nyaring dan berisik di latar belakang. Lacrimosa mungkin atau Amorphis. Elle tak pernah benar-benar melewati fase gotiknya. Bisa jadi, jawab Sophie terdengar tidak yakin. Dia sedang mengobrol di telepon dengan Elle ketika beberapa saat sebelumnya melihat sebuah mobil yang tampak aneh. Mobil itu panjang dan ramping sama seperti yang biasanya ada dalam film hitam putih. Saat mobil itu bergerak melewati jendela, sinar matahari terpantul di kaca belakangnya yang gelap. Sejenak menerangi bagian dalam kafe dengan cahaya hangat berwarna kuning kemasan, membuat Sophie silau. Sambil mengerjap-ngerjap untuk mengusir bintik hitamnya yang menari-nari di depan mata, dia menyaksikan mobil itu memutar di kaki bukit dan perlahan-lahan kembali. Tanpa menyalakan lampu sen, mobil itu berhenti tepat di depan small bookshop yang ada di seberang jalan. Mungkin mereka mafia, ujar Elle dramatis. Kenalan ayahku ada yang anggota mafia, tapi mobilnya Prius, dia menambahkan. Mobil yang ini jelas-jelas bukan Prius, kata Sophie. Kembali menatap mobil dan dua orang pria berbadan besar yang berdiri di seberang jalan dalam balutan mantel tebal, sarung tangan dan topi, juga kacamata hitam ekstra besar yang menyembunyikan mata mereka. Mungkin mereka kedinginan, kata Elle. Bukankah udara di San Francisco udah mulai sejuk? Sophie Newman melirik jam dan termometer yang tergantung di dinding belakang meja kasir. Sekarang pukul 2:04 di sini, dan suhunya 27 derajat Celcius, katanya. Percayalah,
Mereka tidak kedinginan, mereka tentu kepanasan. Tunggu, katanya menyela dirinya sendiri. Sesuatu terjadi. Pintu belakang mobil terbuka dan seorang pria yang jauh lebih besar daripada dua pria pertama keluar dengan gerakan kaku. Saat pria itu menutup pintu mobil, sinar matahari sejenak menimpa wajahnya. Sekilas Sophie melihat kulit pucat kelabu putih yang tampak tidak sehat. Ia berbicara dengan nada lebih keras. Oke, seharusnya kau lihat orang yang baru saja keluar dari mobil. Seorang pria besar berkulit kelabu. Kelabu, ini mungkin penjelasannya. Mungkin mereka menderita sejenis penyakit kulit. Aku pernah menonton film dokumenter di National Geographic soal orang-orang yang tak bisa terkena sinar matahari. Elle mulai bercerita, tapi Sophie tidak lagi mendengarkan. Sosok keempat keluar dari mobil. Pria itu bertubuh kecil dan berpenampilan cukup necis, mengenakan setelan jas 3 lapis berwarna kelabu gelap yang membuatnya tampak kuno. Namun Sophie bisa melihat bahwa setelan itu dijahit khusus untuknya. Rambut kelabunya disisir ke belakang dan di ekor kuda, menampakkan wajah tirusnya, sementara janggut segitiga yang terawat rapi, yang berwarna hitam namun bersemburat kelabu, menutupi mulut dan dagunya. Dia berjalan menjauhi mobil dan melangkah ke arah kanopi bermotif garis-garis yang menaungi keranjang-keranjang berisi buku di luar toko. Saat pria itu mengambil sebuah buku bersampul cerah dan membalik-baliknya, Sophie melihat bahwa dia mengenakan sarung tangan kelabu. Sebutir kancing mutiara di pergelangan tangannya berkilauan memantulkan sinar matahari. Mereka mau masuk ke toko buku, kata Sophie. Apa Josh masih bekerja di sana? Elle langsung bertanya. Sophie mengabaikan nada tertarik yang tiba-tiba muncul dalam suara sahabatnya. Kenyataan bahwa Elle menyukai saudara kembarnya sedikit terlalu aneh baginya. Iya, aku mau menelponnya untuk menanyakan ada apa sebenarnya. Nanti aku telepon lagi. Sophie menutup telepon, melepas earpiece-nya dan meraba-raba telinganya yang panas sambil memandang dengan takjub pada pria kecil di seberang jalan. Ada sesuatu tentang pria itu. Sesuatu yang janggal. Mungkin dia seorang perancang busana, pikirnya, atau produser film, atau mungkin penulis. Sophie tahu bahwa beberapa orang penulis memiliki gaya berpakaian yang aneh. Dia akan menunggu hingga beberapa menit setelah pria itu memasuki toko, sebelum menelpon saudara kembarnya untuk meminta laporan. Sophie hendak berpaling ketika si pria kelabu tiba-tiba menoleh dan tampak seolah-olah memandang langsung ke arahnya. Pria itu berdiri di bawah kanopi, wajahnya terlindung oleh bayangan, namun selama sekejap matanya tampak seperti berkilauan. Sophie tahu begitu saja, bahwa tidak mungkin pria kelabu kecil itu melihatnya. Dia berdiri di seberang jalan, di balik kaca yang memantulkan sinar terang benderang dari matahari menjelang sore. Dia tidak akan terlihat dari balik kaca. Tetap saja dalam sekejap saat mata mereka bertemu, Sophie merasakan rambut-rambut lembut di punggung tangan dan lengannya berdiri. Dan dia juga merasakan embusan udara dingin di belakang leher. Sophie bergidik, menggelengkan kepala perlahan-lahan, membiarkan untayan rambut pirangnya yang keriting dan panjang jatuh ke pipi. Kontak mata mereka hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum si pria kecil itu berpaling. Namun Sophie mendapatkan kesan bahwa pria itu memang memandang langsung kepadanya. Tepat sebelum si pria kelabu dan ketiga rekannya yang berpakaian berlebihan menghilang ke dalam toko. Sophie memutuskan bahwa dia tidak menyukai pria itu. Permen mint dan telur busuk. Menjijikan sekali. Josh Newman berdiri di ruang bawah tanah toko buku dan menarik nafas dalam-dalam. Dari manakah bau itu berasal? Dia menatap ke sekelilingnya dan menduga ada binatang yang menyelinap dan mati di tempat itu. Apalagi yang mungkin mengeluarkan bau sebusuk ini? Ruang bawah tanah yang kecil dan penuh sesak itu selalu kering dan beraroma kayu. Udaranya berat oleh bau kertas yang berpadu dengan bau lebih tajam dari sampul kulit buku-buku tua dan sarang laba-laba berdebu. Josh menyukai aroma itu. Dia selalu menganggapnya hangat dan memberikan kenyamanan, seperti aroma kayu manis dan rempah-rempah yang diasosiasikannya dengan hari Natal. Permen mint, aroma yang segar dan tajam itu menembus atmosfer tertutup ruang bawah tanah tempatnya berada.
Aroma itu mengingatkannya pada pasta gigi atau teh herbal yang disajikan saudara kembarnya di kafe seberang jalan. Bau-bauan segar itu mengalahkan aroma kulit dan kertas yang lebih tajam. Begitu kuat sehingga hidungnya terasa gatal. Josh merasa ingin bersin pada saat itu juga. Dia cepat-cepat mencabut earphone iPod-nya. Bersin dengan telinga tersumpal bukanlah gagasan yang bagus, menjadikan telinga berdengung. Telur, bau busuk yang menyengat. Josh mengenali bau telur busuk yang mirip belerang, bau yang menutupi aroma mint yang segar, bau yang sangat menjijikan. Josh dapat merasakan bau busuk itu menempel di lidah dan bibirnya, dan kulit kepalanya mulai gatal seolah-olah ada sesuatu yang merayap-rayap di sana. Josh menyapukan tangannya ke rambut pirangnya yang lebat dan bergidik. Bau itu tentu berasal dari air selokan yang meluap. Membiarkan earphone-nya menggantung di bahu, Josh memeriksa daftar buku di tangannya sebelum kembali memandang ke rak. The Complete Works of Charles Dickens, 27 jilid, sampul kulit merah. Nah, di manakah dia bisa menemukan buku-buku itu? Josh sudah bekerja di toko buku itu selama hampir 2 bulan, dan dia masih belum menghafal di mana letak segala sesuatunya. Tidak ada sistem pengarsipan, atau bisa dibilang sistem itu ada tapi hanya dipahami oleh Nick dan Perry Fleming, kedua pemilik small bookshop. Nick atau istrinya bisa menemukan buku apapun di toko yang ada di atas ataupun di ruang bawah tanah hanya dalam hitungan menit. Gelombang aroma permen mint yang langsung diikuti oleh bau telur busuk kembali memenuhi udara. Josh terbatuk dan merasakan matanya berair. Yang benar saja, dia menjejalkan daftar buku ke salah satu saku celana jeansnya dan earphone ke saku yang lain sebelum bermanuver melewati timbunan buku dan tumpukan peti. Langsung menghambur ke tangga. Dia menggosok punggung, tangannya ke mata yang sekarang terasa pedih. Mencengkram pegangan tangga, dia memacu dirinya ke atas. Jika tidak segera mendapatkan udara segar, dia bisa muntah. Tapi anehnya, semakin dirinya mendekati puncak tangga, aroma itu justru tercium semakin tajam. Josh melongokkan kepala melalui pintu ruang bawah tanah dan menatap ke sekelilingnya. Dan seketika itu juga, Josh Newman menyadari bahwa dunia tidak akan lagi sama. Bab 2. Josh mengintip dari balik pintu ruang bawah tanah. Matanya terasa basah akibat aroma tajam belerang dan mint. Kesan pertama yang didapatnya adalah toko yang biasanya sepi sekarang penuh sesak. Ada 4 orang pria ditambah si pemilik toko, 3 orang diantaranya bertubuh besar dan kekar, sementara yang seorang lagi kecil dan berwajah sinis. Josh langsung menduga mereka sedang merampok toko tempatnya bekerja. Bosnya, Nick Fleming, berdiri menghadapi orang-orang itu. Penampilan Fleming boleh dibilang biasa-biasa aja, tinggi dan perawakannya sedang, tanpa ada yang mencolok, kecuali matanya, yang terlihat sangat pucat sehingga nyaris tanpa warna. Rambut hitamnya tercukur nyaris botak, dan cambang tipis selalu ada di dagunya, seolah dia tidak bercukur selama beberapa hari. Seperti biasanya, Fleming mengenakan celana jeans hitam, kaos hitam longgar yang mengiklankan sebuah konser musik yang terjadi 25 tahun silam, dan sepasang sepatu bot koboi usang. Sebuah jam tangan digital murahan terpasang di pergelangan tangan kirinya, dan sebuah gelang rantai perak tebal di pergelangan tangan kanannya, bersama 2 buah gelang persahabatan warna-warni yang lusuh. Dia berhadapan langsung dengan pria kecil yang berpakaian rapi. Josh menyadari bahwa mereka tidak berbicara, namun tetap saja sesuatu sedang terjadi di antara mereka. Kedua pria itu berdiri tegak. Kedua lengan mereka tampak kaku, sikut mereka tertekuk dan telapak tangan mereka terbuka ke atas. Nick berada di tengah-tengah toko, sementara si pria kelabu berdiri di dekat pintu, dikelilingi oleh teman-temannya yang bermantel hitam. Anehnya, jemari kedua pria itu bergerak, berputar, menari, seolah-olah mereka sedang mengetik dengan cepat. Ibu jari menyentuh telunjuk, kelingking menyentuh ibu jari, telunjuk dan kelingking teracung. Sulur-sulur dan asap hijau menggumpal di atas telapak tangan Fleming, lalu melingkar-lingkar dan meluncur ke lantai, melata seperti ular. Asap kuning berbau tajam menggulung dan menetes dari tangan bersarung si pria kelabu, meluap ke lantai bagaikan cairan keruh. Bau busuk yang tajam terasa pekat dari asap yang muncul, membebani udara dengan aroma permen mint
dan belerang. Josh merasakan perutnya memberontak dan mual. Lalu dia menelan ludah. Bau telur busuk itu saja sudah cukup untuk membuatnya muntah. Udara di antara kedua pria itu diwarnai pendar yang muncul dari sulur-sulur hijau dan asap kuning. Dan saat kedua warna itu bersinggungan, muncullah bunga-bunga api yang berdesis dan memercik. Jemari Fleming bergerak, dan gumpalan panjang asap hijau muncul di telapak tangannya. Dia meniupnya dengan cepat, dan gumpalan asap itu berputar di udara, berpusar setinggi kepala di antara dirinya dan si pria kelabu. Jemari pendek dan gemuk si pria kelabu bergetar dengan irama berbeda, dan sebuah bola energi kuning terlontar dari tangannya. Bola itu menyentuh pusaran asap hijau yang langsung menyelimutinya. Muncullah kilatan cahaya yang mengiringi sebuah ledakan. Dan kedua pria itu terpental melintasi ruangan, jatuh menimpa meja-meja berisi buku. Seketika bohlam-bohlam di toko pecah dan lampu-lampu Florence bergemeretak, meluncurkan hujan bubuk kaca ke lantai. 2 buah jendela kaca pecah, sementara belasan jendela lain yang berukuran lebih kecil bergetar hebat dan retak-retak. Nick Fleming terlontar ke lantai, jatuh di dekat pintu ruang bawah tanah. Nyaris menimpa Josh yang berdiri terpaku di puncak tangga, membelalakan mata dengan penuh kengerian. Sambil berusaha bangkit, Nick mendorong Josh ke bawah. "Jangan naik, apapun yang terjadi tetaplah di bawah," desisnya. Terdengar sentuhan aksen asing dalam bahasa Inggrisnya. Dia berbalik dan menegakkan badan, dan Josh melihatnya mengangkat telapak tangan mendekatkannya ke wajah lalu meniupnya. Setelah itu Nick melakukan gerakan melempar ke tengah ruangan, seolah-olah sedang mengoper bola. Josh menjulurkan leher untuk mengikuti gerakan Nick. Tetapi tak ada yang bisa dilihatnya. Hingga tiba-tiba dia merasa seolah-olah seluruh udara telah tersedot keluar dari tempat itu. Buku-buku seketika berterbangan dari rak, jatuh dan tertimbun begitu saja di tengah ruangan. Foto-foto berbingkai terseret lepas dari dinding. Sebuah karpet wall tebal terangkat dan tersedot ke tengah ruangan. Lalu timbunan itu meledak. 2 orang pria kekar bermantel hitam terkena dampak langsung dari ledakan itu. Josh menyaksikan saat buku-buku sebagian diantaranya berat dan keras, sementara sebagian lagi tipis dan tajam, berpusar di sekeliling kedua pria itu bagaikan sekelompok burung yang marah. Dia mengernyitkan wajah bersimpati saat sebuah kamus tebal menghantam wajah salah seorang pria. Hantaman keras itu membuat topi dan kacamata hitamnya terlepas, memperlihatkan kulit kelabu yang penuh kerutan dan tampak mati, juga sepasang mata yang sehitam batu bara. Setumpuk novel roman menimpa wajah rekannya, mematahkan kacamata hitam murahannya. Josh melihat bahwa pria itu juga memiliki mata yang tampak seperti batu, serta-merta dia menyadari bahwa itu memang batu. Josh menoleh ke arah Nick Fleming. Sebuah pertanyaan terbentuk di bibirnya saat bosnya melirik. "Jangan naik," perintahnya. "Dia membawa golem." Fleming menunduk saat si pria kelabu mengirim bilah-bilah energi kuning panjang mirip tombak melintasi ruangan. Bilah-bilah panjang itu membelah rak-rak buku dan menancap ke lantai kayu. Segala sesuatu yang tersentuh seketika membusuk dan mengeluarkan bau yang menusuk hidung. Sampul-sampul kulit terkelupas dan robek. Kertas-kertas menghitam, lantai kayu dan rak-rak mengering serta lapuk. Fleming melemparkan satu lagi bola gaib ke sudut ruangan. Josh Newman mengikuti gerakan lengan bosnya. Saat bola gaib itu melayang di udara, seberkas sinar matahari menimpanya, dan sejenak Josh melihat bola itu mengeluarkan pendar hijau dan berkilauan, bagaikan sebuah globe hijau zamrud. Lalu bola itu bergerak meninggalkan cahaya dan kembali lenyap. Kali ini ketika bola menimpa lantai, efek yang timbul jauh lebih dramatis. Tidak ada suara yang terdengar, namun seluruh bangunan berguncang. Meja-meja tempat menampung novel-novel murah hancur berkeping-keping, dan robekan-robekan kertas berterbangan di udara bagaikan taburan konfeti. 2 orang pria bermantel hitam, para golem, terdorong menghantam rak, tertimpa buku-buku. Sementara yang ketiga yang bertubuh paling besar terlontar begitu keras ke pintu hingga jatuh terguling di jalan. Dan dalam keheningan yang menyusul terdengarlah suara tepukan tangan yang berlapis sarung tangan. "Kulihat kau sudah menyempurnakan teknikmu, Nicholas,"
Si pria kelabu bicara dalam bahasa Inggris beraksen aneh. Aku banyak berlatih, John, kata Nick Fleming. Beringsut menghampiri pintu ruang bawah tanah mendorong Josh ke bawah. Aku tahu cepat atau lambat kau akan berhasil menemukanku. Kami sudah sangat lama mencarimu, Nicholas. Kau membawa sesuatu milik kami dan kami menginginkannya kembali. Seberkas asap kuning melayang ke langit-langit di atas kepala Fleming dan Josh. Setelah berdesis sejenak, serpihan semen yang telah busuk menghitam berjatuhan ke bawah, bagaikan kepingan-kepingan salju kotor. Aku sudah membakarnya, kata Fleming. Membakarnya sejak lama. Dia mendorong Josh semakin jauh lagi ke dalam ruang bawah tanah, lalu menggeser pintu hingga tertutup, memisahkan mereka berdua dari keempat orang di atas. Jangan tanya, dia memperingatkan. Kedua mata pucatnya berkilauan dalam ruangan yang remang-remang. Jangan sekarang. Nick mencengkram lengan Josh dan menariknya ke sudut tergelap ruang bawah tanah. Memegang sebilah papan rak dengan kedua tangan lalu menariknya dengan cepat. Terdengar bunyi klik dan rak itu mengayun keluar, memperlihatkan seruas anak tangga yang tersembunyi. Cepat masuk, cepat dan jangan berisik, Nick memperingatkan. Dia mengikuti Josh menuju tangga dan menutup kembali rak di belakangnya. Tepat ketika pintu ruang bawah tanah melumer menjadi cairan hitam berbau busuk dan mengalir menuruni tangga, menyebarkan bau belerang yang tajam. Naiklah, embusan nafas Nick Fleming terasa hangat di telinga Josh. Tangga ini terhubung dengan toko kosong di sebelah. Kita harus buru-buru. Sebentar lagi dia akan menyadari apa yang terjadi. Josh Newman mengangguk. Dia mengetahui toko itu. Binatu yang telah tutup sepanjang musim panas. Dia memiliki ratusan pertanyaan dan tak satu pun jawaban yang berkelebat di benak dapat memuaskannya. Karena nyaris semuanya mencakup satu kata yang tak bisa dipercaya. Sihir. Dia baru saja menyaksikan dua orang pria saling melempar bola-bola dan tombak-tombak yang terbuat dari sesuatu. Energi. Dia menyaksikan sendiri kerusakan yang ditimbulkan oleh energi itu. Josh baru saja menyaksikan sihir. Tetapi tentu saja, semua orang tahu bahwa sihir itu tidak ada dan tak mungkin ada.